أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kata Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan ya karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Tinggal pertanyaannya, bagaimana memaksimalkan sholat tarawih itu? Ya. Mungkin semua orang mengatakan, saya kan sudah sholat tarawih Ustaz. Baik, bagaimana memaksimalkannya? Gitu. Supaya anda bisa dapat pahala yang lebih besar dari yang lainnya. Gitu. Ya. Tentu sholat tarawih ini teman-teman sekalian adalah sholat malam ya. Anda boleh sholat tarawih di masjid bersama imam berjamaah. Anda juga boleh sholat malam di rumah. Dan keduanya bisa Anda maksimalkan. Kalau Anda sholat tarawih bersama imam, perhatikan hadis Nabi SAW, man qama ma'imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laylah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imamnya sampai imamnya selesai dari sholat witirnya, maka akan dituliskan baginya pahala sholat semalam suntuk. Seperti salam, berdiri lagi sholat, salam, berdiri lagi sholat. Terus dari awal Anda sholat tarawih sampai subuh. Itu kan berat sekali kalau semalam suntuk ibadah. Tapi kita bisa dapatkan pahala itu, teman-teman sekalian, dengan cara sholat bersama imam berjamaah. Itu memaksimalkan namanya, gitu kan. Atau Anda sholat di rumah. Anda nggak sholat tarawih. Anda cuma sholat isya di masjid, lalu Anda sholat qiyamul lail di rumah. Nggak ada masalah. Itu boleh juga. Ya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan kalau Nabi SAW, ya, begitu juga dengan para sahabat, selalu mengerjakan sholat malam. Dan beliau berkata, janganlah kalian tinggalkan sholat malam sebab Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Kendati pun sakit atau sedang lesu, beliau tetap mengerjakannya dengan duduk. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengerjakan sholat malam. Bila tiba pertengahan malam, beliau segera membangunkan keluarganya untuk sholat. Sambil mengatakan sholat. Kemudian beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Toha ayat 132. A'udhu billahi minasyaitonir rajim wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Yang artinya, dan suruhlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Memang butuh kesabaran. Ya. Artinya kalau mau maksimal sholat tahajud, bangunkan istri dan atau suami kita bersama. Jangan sendirian. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kata Allah. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang laki-laki, suami, yang kalau dia bangun malam ingin sholat, dia bangunkan istrinya. Dan kalau istrinya nolak, dipercikkan air di wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun ingin sholat malam, kalau dia bangunkan suaminya, dan kalau suaminya nolak, dia percikan air di wajahnya. Jadi kita bisa lihat ini pemaksimalan namanya. Sholat berjamaah. Mumpung ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya nggak boleh gitu kan. Tapi ada dalilnya memerintahkan kita boleh sholat berjamaah. Maka jangan sendiri-sendiri. Ada banyak keluarga begitu, istrinya sholat sendiri, suaminya sholat sendiri. Kenapa nggak bersama-sama? Supaya kebersamaan itu selalu ada. Dan ini keromantisan dalam rumah tangga, teman-teman sekalian. Ini perlu digarisbawahi, ya. Jadi memaksimalkan pada saat sholat malam. Dan kalau Anda sholat bersama imam, ya berarti imam baca sesuai dengan yang Allah mudahkan buat dia. Dan memang imam dianjurkan untuk tidak panjang-panjang sholat, ya. Secukupnya, karena dia ada orang makmum yang orang tua, ada anak-anak, ada wanita mungkin yang lemah gitu kan. Kata Nabi SAW, kalau kalian sedang mengimami sholat, maka ya ringkaskanlah, bukan buru-buru, bukan juga terlalu pendek, enggak. Karena bersama dia orang-orang yang tua, orang yang punya hajat dan seterusnya. Tapi kalau dia sholat sendiri, maksimalkanlah. Dia boleh membaca ayat. Nah di sini kalau sholat malam bersama istri, bersama suami, Anda boleh baca panjang. Bahkan sekarang fatwa ulama yang belum banyak hafalannya boleh pegang mushaf sambil sholat sunnah. Anda bisa pegang handphone Anda, buka aplikasi Al-Quran, atau Anda pegang mushaf sendiri, fisik Al-Quran Anda baca. Mulai dari awal Al-Baqarah gitu kan.
sampai nanti insya Allah mengkhatam surah Al-Ikhlas. Jadi maksimalkan. Nah dengan cara tadi kalau di masjid sholat berjamaah sama imam sampai imam bubar, atau sholat malam di rumah dengan cara membangunkan pasangan, membaca ayat yang dipanjangkan, ya, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar di waktu as-sahar atau di waktu sahur, ya. Karena waktu mustajab doa, waktu diterima istighfar atau permohonan ampun seseorang, itu memaksimalkan namanya.